Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan sore untuk semuanya. Pada hari ini akan menyampaikan materi rekayasa perangkat lunak, yaitu untuk dasar-dasar teknik perangkat lunak. Kita perlu tahu apakah itu perangkat lunak, kemudian rekayasa perangkat lunak, perbedaan antara rekayasa perangkat lunak dengan ilmu komputer, perbedaan rekayasa perangkat lunak dengan rekayasa sistem, kemudian apa yang dimaksud dengan proses perangkat lunak, model proses perangkat lunak, kemudian apa saja metode dalam rekayasa perangkat lunak, dan apa yang dimaksud dengan GASE, Computer Aided Software Engineering, dan terakhir yaitu atribut yang perangkat lunak yang baik seperti apa, dan juga tantangan kunci yang dihadapi dalam rekayasa perangkat lunak. Baik, dengan apa itu perangkat lunak? Saya kira semua sudah tahu bahwa apa yang dimaksud dengan perangkat lunak. Sebenarnya perangkat lunak itu merupakan suatu program ya yang atau aplikasi yang ditanamkan dalam komputer. Nah, sehingga di sini perangkat lunak tidak hanya sebagai program saja atau program komputer, tetapi di sana perangkat lunak ini bisa beroperasi ya dengan adanya dokumentasi, juga ada data yang konfigurasi dari data yang berhubungan, yang mana dari dokumentasi dan data ini dia terdapat dalam program tersebut ya. Jadi sebenarnya untuk membuat suatu program yang bisa beroperasi dengan benar ya tentunya tidak cukup dengan program-program saja atau instruksi-instruksi yang disusun demikian rupa ya untuk mencapai tujuan, tetapi juga diperlukan adanya dokumen dan juga adanya data yang berhubungan dengan program tersebut. Nah, kalau sistem perangkat lunak, kalau kita bicara dari sistem, berarti itu ada elemen-elemen yang satu dengan yang lain saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apa saja yang terintegrasi satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tersebut, yaitu yang seperti disampaikan tadi bahwa ada sejumlah program yang terpisah ya. Jadi ada beberapa program ya, kemudian ada file-file yang terkonfigurasi, misalnya adanya struktur data yang mana memungkinkan program tadi untuk memanipulasi informasi secara proporsional sesuai dengan yang diinginkan dari instruksi atau program-program yang ada. Kemudian diperlukan juga adanya dokumen user ya, yang mana dokumen user ini bisa digunakan untuk bagaimana menjalankan perangkat lunak yang ada ya, sehingga user bisa mengetahui langkah-langkah ya dalam mengoperasikan perangkat lunak tersebut. Kemudian diperlukan juga dokumen sistem ya. Kenapa diperlukan dokumen sistem? Karena suatu saat perangkat lunak yang sudah dibangun tadi atau dibuat tadi ya diperlukan suatu perbaikan ya atau maintenance ya terhadap perangkat lunak yang ada. Nah, inilah satu dengan yang lain saling terintegrasi ya atau berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tadi ya. Nah, dari perangkat lunak sendiri kita bisa bedakan menjadi dua tipe ya. Jadi ada produk yang generik atau umum, dan juga ada produk sesuai dengan pesanan. Nah, seperti apa produk-produk yang generik? Seperti di Microsoft Office ya, Word, Excel, PowerPoint ya. Ini adalah merupakan satu bentuk ya atau contoh dari produk yang generik ya. Jadi di sini berupa sistem yang standalone, standar, yang tentunya diproduksi oleh organisasi pengembang dan dijual ke pasar terbuka siapapun yang menggunakan, siapapun yang akan membeli produk tersebut ya. Jadi siapapun ya. Namun demikian untuk yang produk
pesanan atau perangkat lunak pesanan ya, itu sistem ini dipesan oleh pelanggan tertentu ya. Tentunya di sini perangkat lunak tersebut dikembangkan khusus bagi pelanggan atau kontraktor yang perangkat lunak ya. Jadi khusus misalkan beberapa toko online sekarang ini ya, ada misalkan Shopee, kemudian Tokopedia, Lazada, Blibli ya, dan masih banyak yang lainnya, atau di instansi pemerintah ya, di pendidikan ya, seperti sistem informasi pendidik akademik ini di perguruan tinggi ya, sistem informasi perpajakan, kemudian sistem informasi kependudukan. Nah, ini adalah perangkat lunak pesanan ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut ya. Hingga berbeda ya dari produk generik dengan produk pesanan. Kalau yang generik tadi kita tinggal menggunakan saja ya, sesuai apa yang dikembangkan oleh si pengembang dari perangkat lunak tersebut. Kalau yang pesanan tentunya siapa pelanggan yang akan menggunakan ya, sama-sama toko online mungkin antara Tokopedia dengan Shopee akan berbeda ya, sistem yang dibangun seperti itu. Nah, ini terdapat perbedaan penting ya antara dua tipe perangkat lunak tadi ya. Kalau yang produk generik yaitu perangkat lunak generik tadi yang umum ini adalah dia ditemukan oleh organisasi ya, pengembang perangkat lunak tersebut tentunya yang akan mengontrol dari spesifikasi perangkat lunak yang dibangunnya ya. Jadi kontrol daripada perangkat lunak atau spesifikasi perangkat lunak itu adalah tergantung dari pengembang mereka ya. Seperti Office ya, Microsoft Office itu berapa versi yang ada di sana, berapa tipe yang ada di sana ya. Dia yang mengembangkan adalah pengembang dari produk tersebut atau dari Microsoft ya, seperti itu. Nah, kemudian produk pesanan, tentunya sini spesifikasi yang dibuat atau dikembangkan dan dikontrol oleh organisasi yang membeli perangkat lunak tersebut ya, misalkan dari informasi akademik ya, tentunya mengontrol terkait dengan pengembangan informasi akademik adalah perguruan tinggi yang memesannya atau yang menggunakan perangkat lunak tersebut. Dan informasi perpajakan, nah, yang mengontrol adalah dari instansi perpajakan. Nah, ini adalah beda ya, perbedaan dari produk yang umum atau generik dengan produk sesuai dengan pesanan. Nah, kita dari bicara terkait dengan perangkat lunak dan sistem perangkat lunak. Kemudian ada rekayasa. Nah, untuk perangkat lunak tentunya diperlukan suatu rekayasa di sana ya. Nah, di sini apa saja yang harus dilakukan? Jadi dalam tahapan sini tentunya untuk menghasilkan suatu produk ya, diperlukan tahapan-tahapan, diperlukan rekayasa. Nah, sehingga menghasilkan suatu produk perangkat lunak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, ini apa yang dilakukan di sini ada analisis, ya, kemudian dilakukan tahapan desain. Ya, setelah tahapan desain dilakukan tahapan konstruksi ya, untuk membangun suatu perangkat lunak tersebut dari hasil desain. Ya. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap perangkat lunak yang sudah dibangun tadi. Ya. Apakah memang sesuai dengan harapan dari penggunanya atau belum. Nah, tentunya ini belum adanya teknik-teknik atau manajemen serta teknik yang bisa dilakukan untuk manajemen dari perangkat lunak yang ada. Nah, jadi tidak kenapa perangkat lunak itu perlu diadakan satu rekayasa. Kita lihat di sini ya, rekayasa perangkat lunak. Kalau kita ada tahapan tadi analisis, kita tidak hanya bicara di ilmu komputer saja, tetapi pada beberapa ilmu yang memang bisa masuk ke dalam rekayasa pengembangan atau dalam tahapan rekayasa di sana. Ya. Kemudian di sini rekayasa perangkat lunak. Apa yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak? Ya, itu di sini masuk disiplin ilmu ya, yang membahas mengenai semua aspek terkait dengan produk perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem tadi akan dibangun ya, sampai tahapan pemeliharaan sistem setelah digunakan. Ya. Nah,
Kemudian dari aplikasi rekayasa perangkat lunak tadi, ya, di sini aplikasi tersebut merupakan suatu pendekatan ya yang terukur atau kuantifikable, ya, disiplin dan secara sistematis kepada pengembangan, operasi dan juga pemeliharaan dari perangkat lunak tersebut. Nah, menurut Fritz Werner, di sini bisa dikatakan bahwa untuk hasil yang dihasilkan pada saat konferensi ya yang diprakarsai oleh NATO tahun 1969, itu saya sepakat itu lama ya. Nah, bahwa rekayasa perangkat lunak ini merupakan sebuah pemilihan ya dan pemanfaatan dari prinsip kerekayasaan untuk menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomis, ya, berkualitas tinggi dan juga bisa bekerja secara efisien pada sebuah waktu. Nah, bagaimana kita membangun perangkat lunak tersebut ya dengan melakukan rekayasa terhadap perangkat lunak, tentunya harapannya perangkat lunak yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis ya, dan juga meskipun ekonomis juga harus berkualitas tinggi yang mampu bekerja secara efisien pada mesin komputer. Nah, kalau kita lihat dari definisi tersebut ya, bisa ada istilah atau kata kunci di sini adalah disiplin rekayasa dan juga aspek dari produksi perangkat lunak. Dari segi disiplin rekayasanya, bagaimana perekayasa membuat satu alat bekerja, ya, bagaimana si pembuat rekayasa tadi, membuat suatu alat ya untuk bekerja. Tentunya di sini tidak lepas dengan adanya teori, metode dan alat bantu ya, yang sesuai dengan kebutuhan rekayasa. Selain itu juga bagaimana mereka menggunakan ya, dengan selektif dan juga selalu mencoba secara mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya. Jadi bagaimana dari disiplin rekayasa tadi, ya. Mencari solusi, bahkan rekayasa tadi membuat alat yang bisa bekerja yang bisa digunakan untuk mencari solusi terhadap permasalahan. Nah, dari segi aspek ya daripada perangkat lunak, bahwa rekayasa perangkat lunak ini tidak hanya berhubungan dengan proses teknis dari pengembangan perangkat lunak, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan seperti manajemen proyek perangkat lunak dan juga pengembangan alat bantu, metode, dan teori untuk mendukung dari produksi perangkat lunak tersebut. Nah, apa tujuan daripada rekayasa perangkat lunak? Tentunya ya, tujuan daripada rekayasa perangkat lunak tadi ya menghasilkan, pertama adalah menghasilkan metodologi pengembangan perangkat lunak yang terdefinisikan dengan jelas, yaitu meliputi tahapan perencanaan, tahapan pembangunan, dan juga pada tahapan pemeliharaan. Nah, selanjutnya bahwa membuat komponen perangkat lunak di sini harus bisa terdokumentasi secara baik. Ya, dengan demikian dapat mempermudah untuk melakukan penelusuran terhadap perangkat lunak tersebut. Ya. Kalau komponen perangkat lunak tadi bisa terdokumentasi dengan baik, ini suatu saat, ya, pada saat pemeliharaan terhadap perangkat lunak tersebut bisa memberikan kemudahan untuk menelusuri ya perangkat lunak yang sudah dibuat. Kemudian membuat milestones, ya, ini harapannya bisa suatu saat ya hal-hal itu bisa terdeteksi ya yang memungkinkan untuk dilakukan review ya, terhadap perangkat lunak tersebut pada setiap periode tahapan pengembangan perangkat lunak. Nah, itulah tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Kemudian bagaimana proses dari perangkat lunak itu sendiri? Ya, tentunya proses ya, itu merupakan suatu rangkaian kegiatan dan juga hasil yang relevan ya, yang mana untuk menghasilkan suatu perangkat lunak. Nah, inilah bisa sebagian besar dilakukan oleh si perekayasa perangkat lunak. Ya. Jadi proses dari perangkat lunak itu bagaimana perekayasa perangkat lunak ini membangun atau membuat suatu tahapan atau kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan suatu perangkat lunak tersebut. Nah, jadi ada 4 kegiatan atau aktivitas pada proses perangkat lunak ini. Pertama adalah melakukan spesifikasi terhadap perangkat lunak. Yang berikutnya adalah pengembangan terhadap perangkat lunak, dan validasi terhadap perangkat lunak, dan yang terakhir adalah evolusi perangkat lunak. Nah,
Spesifikasi perangkat lunak. Tentunya di sini bagaimana pengembang tadi ada berrekayasa membuat fungsionalitas perangkat lunak tersebut dan juga batasan-batasan terhadap kemampuan operasional atau operasi yang harus didefinisikan terhadap perangkat lunak yang akan dibangun atau spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dibangun. Nah, kemudian pengembangan perangkat lunak. Ya. Nah, bagaimana perangkat lunak tadi dikembangkan untuk memenuhi spesifikasi yang harus diproduksi atau dibuat. Nah, perangkat lunak yang sudah dikembangkan atau sudah dibangun tentunya diperlukan adanya validasi, ya, untuk menjamin bahwa perangkat lunak tersebut ya, memang melakukan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, perangkat lunak tersebut ya, karena tidak statis ya perangkat lunak, dan perangkat lunak sifatnya adalah dinamis sehingga di situ perlu adanya evolusi, ya, perubahan terhadap perangkat lunak. Mungkin perangkat lunak tersebut harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya. Biasanya pelanggan itu dari perangkat lunak yang sudah ada mungkin ada perlu perubahan-perubahan, ya, misalkan contoh aja dari toko online ya, belanja online itu misalkan dari kalau kita perhatikan pada saat awal aplikasi tersebut muncul atau sistem jual beli online tersebut muncul ya, bersama satu produk ya muncul, itu akan seiring dengan waktu ya atau dengan kebutuhan dari konsumen yang memperhatikan kebutuhan konsumen, kemudian dari mitra kerja ya, sehingga di sebelah perangkat lunak perlu dilakukan evolusi. Dan kita sering kalau dulunya misalnya toko online itu tidak ada tracking ya untuk melihat sampai mana pesanan kita ya, kemudian untuk pembayaran itu terbatas pada pembayaran jasa keuangan tertentu ya, kurir juga demikian, kita tidak bisa menentukan pilihan kurir ya. Sekarang sudah mulai ya, untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak. Itulah kegiatan dari proses perangkat lunak. Nah, kemudian model proses perangkat lunak. Seperti apa modelnya? Tentu model sini merupakan deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang direpresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Ya, jadi bagaimana kita membuat model tadi? Ya, harapannya dengan satu model itu bisa memberikan sudut pandang ya bagi pengembang maupun bagi si pengguna. Nah, kemudian model proses perangkat lunak juga bisa mencakup kegiatan yang merupakan bagian dari proses perangkat lunak, produk perangkat lunak, dan juga peran yang terlibat pada rekayasa perangkat lunak tersebut atau rekayasa perangkat lunak. Nah, contoh dari model proses perangkat lunak bisa berupa aliran kerja ya, yang mana menunjukkan kegiatan ya dari proses bersama input, output, dan ketergantungannya, meskipun mereka merepresentasikan terhadap pekerjaan manusia. Nah, kita seperti ini ya, bagaimana misalkan alurnya ya, itu kita bisa lihat customer dengan manager ya, jadi customer ada yang melakukan order pada proses penjualan online misalkan, kemudian data user, kemudian ada dari proses penjualan online bisa ada evaluasi, ada verifikasi dari email customer ya. Kemudian ada proses penjualan online mungkin ada laporan ke manajer. Nah, itu bisa digambarkan dalam model-model proses seperti ini ya, menggambarkan seperti apa ya satu set kegiatan melakukan transformasi data yang menunjukkan bahwa bagaimana input ke proses dan juga bagaimana spesifikasi yang ditransformasikan menjadi output. Ini bisa dalam bentuk desain misalnya ya. Kemudian model peran aksi, di sini bagaimana merepresentasikan peran orang terlibat pada perangkat lunak dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi misalkan dalam bentuk use case diagram, aktor-aktor ini ya dia yang bisa terlibat pada perangkat lunak atau aktivitas yang menjadi tanggung jawab pada masing-masing aktor tersebut misalnya. Ya. Nah, jadi kemudian bagaimana pengembangan sistem formalnya, yaitu bisa kita
menggunakan pendekatan-pendekatan yang menghasilkan suatu sistem matematis yang formal, ya, yang mana bisa mentransformasikan spesifikasi ini, ya, dengan menggunakan metode matematik, ya, yang mana nanti akan dibangun atau dibuatkan dalam menjadi satu program. Dan juga bisa mengembangkan berdasarkan pemakaian ulang reusable, ya, yang mana teknik ini dianggap bahwa bagian dari sistem yang sudah ada itu bisa dikembangkan, ya, atau bisa dibuat ulang, ya, dengan mengintegrasikan bagian-bagian sistem, dan juga mungkin tidak harus mengembangkan sistem tersebut dari awal. Jadi bisa mengembangkan dari bagian sistem yang sudah ada. Nah, apa perbedaan rekayasa perangkat dengan computer science? Nah, intinya di sini bahwa computer science adalah berhubungan dengan teori dan juga metode yang mendasari dari sistem komputer dan juga perangkat lunak. Nah, jadi RPLP sendiri berhubungan dengan praktek, ya, dalam memproduksi dari perangkat lunak tersebut. Nah, ini di sini kalau perbedaan rekayasa perangkat lunak dengan rekayasa sistem, ya, kalau rekayasa sistem adalah berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak dan juga proses. Sementara kalau rekayasa perangkat lunak adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan perangkat lunak, ya, infrastruktur, kontrol, dan aplikasi, dan juga pada database yang ada pada sistem tersebut. Nah, apa saja elemen utama dari teknik perangkat lunak? Ya, di sini ada metode, ada perangkat bantu, dan juga ada prosedur. Nah, ketika teknik tersebut ini digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak, ya, sehingga memungkinkan pengendalian terhadap proses pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan perangkat lunak yang mempunyai kualitas tinggi melalui proses yang efektif. Nah, untuk metode, ya, metode rekayasa perangkat lunak ini merupakan teknik untuk membangun perangkat lunak. Ya. Misalkan metode tersebut meliputi project planning and estimation, system and software environment analysis, kemudian design of data structure, ya, program arsitektur, ya, kemudian algoritma prosedur, ya, coding, testing, dan juga maintenance. Nah, ini bagaimana metode dan rekayasa perangkat lunak ini akan membangun, ya, atau digunakan untuk membangun suatu perangkat lunak. Kemudian perangkat bantu, tentunya dalam membangun perangkat lunak tidak lepas dengan adanya perangkat bantu, ya. Nah, perangkat bantu ini bisa memberikan topangan yang otomatis maupun semi otomatis pada saat proses dan metode tadi ada. Ya. Ini kita bisa menggunakan perangkat bantu dengan software yang ada, misalkan dengan menggunakan computer aided software engineering untuk membantu untuk perangkat bantu yang ada, atau mungkin dengan menggunakan UML atau dengan menggunakan perangkat-perangkat bantu yang lainnya. Nah, tentunya di sini mencakup berbagai macam program yang digunakan untuk mendukung kegiatan perangkat lunak, ya, seperti analisis, persiapan, kemudian pemodelan sistem, debugging, dan juga pengujian. Ya. Nah, bisa digunakan seperti ini, ya, misalkan penetapan upper case, misalkan ada planning, analisis, dan desain, ya. Ya, kemudian lower case misalnya pada saat untuk tahapan implementasi, ya, pengujian, dan juga pemeliharaan. Nah, ya, merupakan suatu integrasi yang ada dalam perangkat bantu. Nah, prosedur. Nah, di sini adalah bagaimana menjabarkan urutan dan juga penggunaan metode-metode yang ada, ya, dokumentasi, laporan, formulir yang mana diperlukan untuk mengendalikan proses dan juga koordinasi pengembangan, ya, sehingga dapat diperoleh perangkat lunak yang berkualitas. Tapi juga perlu adanya prosedur. Nah, kalau biayanya bagaimana? Nah, tentu biaya ini tergantung dari masing-masing pengembang dan juga dari pelanggan, ya. Jadi bagaimana kontrak kerja antara pelanggan dengan pengembang, ya. Pada umumnya sekitar 60% untuk biaya pengembangan dan juga 40% adalah biaya pengujian. Nah, distribusi biaya ini yang tepat selama proses perangkat lunak bergantung pada proses yang digunakan dan juga jenis perangkat lunak yang
akan dikembangkan. Jadi memang tidak bisa tetapkan harus sekian, tidak ya. Jadi semua tergantung dari masing-masing kesepakatan yang ada. Nah, kemudian metode dari rekayasa perangkat lunak, pendekatan ya, yang terstruktur terhadap pengembangan perangkat lunak tentu mencakup model, notasi, aturan, saran pengembangan atau rekomendasi, dan juga panduan-panduan proses. Nah, seperti deskripsi model sistem. Nah, deskripsi model ini yang harus dikembangkan dan juga notasi yang akan digunakan dalam mendefinisikan model-model. Misalkan dengan tadi model aliran data atau data flow diagram. Kemudian aturan. Batasan yang berlaku bagi model sistem tersebut. Misalkan setiap entitas pada model sistem harus memiliki nama yang unik misalkan. Jadi tetap ada aturan-aturan yang dibangun. Kemudian rekomendasi, tentunya sini adalah saran yang dalam bentuk perancangan yang baik. Ya, misalkan tidak ada objek yang lebih dari subjek yang bermuatan dengannya misalnya, berupa rekomendasi. Untuk panduan proses, bagaimana aktivitas yang bisa diikuti untuk pengembangan model sistem. Ya, misalkan atribut dari objek yang harus dokumentasikan ke sebuah sebelum mendirikan operasi yang berhubungan dengan objek. Jadi misalkan kita harus mengetahui ya dari proses apa yang dibangun tadi, setiap subsistemnya dan model sistemnya atribut apa saja yang akan digunakan. Nah, ini semua harus dokumentasikan juga sebelum mendefinisikan operasi yang berhubungan dengan objeknya. Ya. Nah, atribut yang paling baik, ya, tentunya bagaimana kita membuat perangkat lunak yang seharusnya memberikan user ya, terhadap kebutuhan fungsionalitas dan juga kinerja daripada perangkat lunak. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa perangkat lunak tersebut harus dapat dipelihara, ya, sehingga dari perangkat lunak tersebut bisa memenuhi perubahan kebutuhan user. Ya. Kemudian dapat diandalkan. Ya, tentunya perangkat lunak tersebut harus dapat dipercaya dan tidak menyebabkan kerusakan fisik ataupun ekonomi jika terjadi kegagalan terhadap sistem tersebut. Efisien, tentunya perangkat lunak harus efisien ya, dalam penggunaan sumber daya sistem yang ada. Usability-nya, nah, perangkat lunak harus dapat dipakai sesuai dengan yang direncanakan di awal. Itu. Nah, yang terakhir, tantangan kunci yang dihadapi rekayasa perangkat lunak tentunya tantangan warisan. Ya. Kenapa di sini? Ya, karena apa? Memelihara dan juga mengupdate dari perangkat lunak ini perlu ya pemikiran, biaya dan juga waktu gitu ya. Sehingga diharapkan dengan tantangan ini ya, bagaimana kita memelihara dan mengupdate dari perangkat lunak dengan rupa sehingga biaya yang berlebihan itu bisa dihindari dan juga layanan bisnis itu yang penting adalah tetap bisa dilakukan. Nah, ini. Karena dalam perangkat lunak kan sifatnya dinamis ya, jadi tidak statis. Dia akan berubah sesuai dengan kebutuhan daripada user atau penggunanya. Kemudian tantangan heterogen, ya, heterogenitas di sini bahwa tantangan teknik pengembangan untuk membangun suatu perangkat lunak, ya, tentunya bagaimana perangkat lunak yang dibangun tadi dapat diandalkan dan juga cukup fleksibel untuk menghadapi heterogenitas yang ada. Ya. Kita tahu bahwa pengembangan perangkat lunak itu adalah tidak sama, ya. Itu mungkin dengan satu instansi atau departemen dengan departemen lingkungan adalah berbeda. Nah, kemudian bagaimana dengan tatanan pengiriman? Ini perlu juga bahwa suatu perangkat lunak itu juga harus bisa mempersingkat waktu kirim sistem maupun ya, sistem yang besar maupun sistem yang kompleks. Ya. Nah, jangan sampai dengan adanya pengiriman ya, data ke dalam sistem yang besar dan kompleks itu mengurangi kualitas dari sistem tersebut. Nah, itulah dari tantangan kunci ya, untuk tahapan pengembangan perangkat lunak ya, secara garis besar ya, itu ada 3 tahapan pengembangan perangkat lunak, yaitu ada fase perumusan, fase pembuatan dan juga fase pemeliharaan. Ya.
fase perumusan atau berfokus pada apa perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ya. Jadi ini bisa diidentifikasi terhadap informasi apa saja yang akan diproses, fungsi dan unjuk kerja apa yang akan dibutuhkan, tingkah laku sistem seperti apa yang akan diharapkan, kemudian antarmuka apa yang akan dibangun, ya, batasan desain apa yang ada, ya, dan juga validasi apa yang dibutuhkan untuk mendefinisikan bahwa sistem tersebut adalah sukses. Adalah pada tahapan atau fase perumusan. Nah, kemudian untuk fase pengembangan atau pembangunan, di sini adalah berfokus pada how, bagaimana perangkat lunak tadi dibuat, ya, dan juga telah dirumuskan pada fase perumusan. Ya, kita lanjut dari fase perumusan tadi. Nah, kegiatan pada fase ini atau pembuatan perangkat lunak ini harus menjabarkan bagaimana struktur data yang akan dibangun, fungsi yang diimplementasikan sebagai arsitektur dari perangkat lunak, proses prosedur untuk merealisasikan, ya, di dalam perangkat lunak, interface apa yang kita bagaimana, ya, menandai dari satu interface, juga bagaimana menerjemahkan rancangan menjadi suatu program komputer, dan bagaimana menguji coba dari perangkat lunak. Nah, inilah fokus daripada fase pengembangan. Nah, kemudian fase pemeliharaan, ya, jadi fokus terhadap fase pemeliharaan adalah berfokus pada perubahan yang dihubungkan dengan koreksi kesalahan terhadap perangkat lunak, penyesuaian terhadap perangkat lunak, kemudian pengembangan dari perangkat lunak dan juga pencegahan terhadap perubahan perangkat lunak. Nah, adalah pada umumnya, ya, ada 3 fase dalam berasa perangkat lunak. Nah, oke, baik, itulah, ya, untuk dasar teknik perangkat lunak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari materi dasar teknik perangkat lunak ini bisa bermanfaat.